cantiknya yang luar biasa. Ibu yang lihat rombongan Gloria itu tuh. Ya. Tayanglah, jangan lama-lama. Ya, oke. Dayang, ini cantik nih make upnya. Wow. Miftah Wujana dan Laisha Galfitri Rizkia sebagai Dayang Kerajaan Jawa. Muhammad Cahya Akbar sebagai operator dan saya Abda Arfaneza sebagai darator. Pada zaman dahulu kala, di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, berdiri sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Indrapadita. Raja itu memiliki 5 putri yang cantik-cantik. Putri sulungnya bernama Denda Wingit, sedangkan si bungsu bernama Ratna Ayu Widarani. Dari kelima putri raja tersebut, si bungsu yang paling cantik dan mempesona. Maka tidak heran jika si bungsu menjadi idola bagi pemuda dari berbagai negeri. Nampaknya kecantikan Ratna Ayu Widarani membuat iri kakak-kakaknya, terutama si sulung Denda Wingit. Oleh karena itu, ia mengajak adik-adiknya yang lain untuk menyingkirkan si bungsu. Yang lainnya setuju, tetapi tidak dengan Putri Leia. Si bungsu harus tetap singkirkan dari istana. Keberadaan mengganggu ketentraman. Setiap pangeran datang, si bungsu yang selalu menjadi pilihan. Benar sekali kakak, dia bisa mengambil kesempatan kita berkencan dengan pangeran-pangeran tampan itu. Aku tidak setuju, Kak. Bagaimana kalau putri anak-anak bisa dari sana? Dia mau tinggal di mana, Kak? Hei,
bahwa ia telah melakukan hal-hal yang tidak baik dengan si bungsu. Apakah pemuda kampung itu mau bekerja sama untuk menyelamatkan si bungsu dari istana ini? Dan apakah rencana ini akan berhasil dan tidak membahayakan kita? Tenang saja, pemuda kampung ini adalah pelayan yang cukup dekat dengan Putri Ratna Ayu, dan ia adalah orang yang akan melakukan apapun demi uang. Mandalika, kau ikut denganku untuk mencari pemuda kampung. Baik, Kak. Akhirnya, ketiga putri raja tersebut bersepakat untuk menghasut ayahanda mereka. Dendawini dan Mandalika segera bergegas mencari pemuda kampung di perkampungan yang tidak jauh dari istana. Mereka menemui seorang pemuda kampung yang tidak sengaja berpapasan dengannya di jalan perkampungan. Tanpa basa-basi, mereka langsung menawarkan pekerjaan haram tersebut. Hai pemuda, maukah kau bekerja sama dengan kami? Akan kuberikan kau imbalan yang besar. Bagaimana banget kalau soal uang? Tetapi pekerjaan apakah itu Tuan Putri? Iya ya. Kau hanya perlu berdoa sebentar dengan putri bungsu bagaimanapun caranya. Lalu buatlah pengakuan palsu kepada raja bahwa kau dan putri bungsu telah melakukan hal yang tidak senonoh. Baiklah Putri, saya segera datang ke istana. Dendawingit dan Mandalika pun langsung bergegas meninggalkan pemuda itu kembali ke istana. Sementara itu di dapur istana, Putri Tatiana menyiapkan minuman yang dicampur dengan obat tidur. Iya, cepat kau ambilkan gelas lalu isi dengan air. Ini Kak, untuk apa obat tidur ini Kak? Sudah, kau tidak usah kucampur. Pergi sana. Putri Tatiana lalu memberikan minuman itu kepada pemuda kampung untuk diberikan kepada putri bungsu. Sore itu, putri bungsu sedang duduk santai sambil membaca buku di halaman belakang istana. Pemuda desa itu membawakan minuman yang sudah diberi obat tidur. Hamba menghadap Tuan Putri. Ada apa Tuan? Hamba menghadap Tuan Putri. Ada apa pelayan? Apakah kalian ingin kembali? Tidak Tuan Putri. Berkat Tuan Putri tidak ada lagi berani menuduh saya kembali seperti dahulu. Saya sangat berutang budi pada Tuan Putri. Tidak apa-apa, tidak perlu berhutang seperti itu. Terima kasih Tuan Putri. Sebagai rasa terima kasih saya pada Tuan Putri, mohon diminum dan dihabiskan. Terima kasih. Kebetulan saya sedang haus karena raja yang terasa. Tuan Putri pun langsung meminum minuman itu. Ketika Putri hampir tertidur, pemuda itu langsung menghampiri Putri bungsu. Dan dengan tidak sadar, Putri bungsu bersandar di bahu pemuda itu. Kejadian itu disaksikan oleh ketiga kakaknya, Putri Denda, Mandalika, dan Tatiana. Mereka tersenyum licik di tempat persembunyiannya. Kemudian keesokan harinya, pemuda itu datang lagi ke istana menemui Raja Indrapandita untuk menyampaikan pengakuan palsunya dengan disaksikan oleh kedua istri raja dan keempat putrinya. Oh iya, bininya juga sama seragamnya barengnya, ya bareng. Kok bajunya sama? Permaisurinya banyak. Ampun hamba hendak memberikan pengakuan tentang apa yang telah hamba perbuat dengan putri bungsu. Pengakuan apa? Hamba telah berbuat hal yang tidak benar dengan putri bungsu tadi. Apa? Itu tidak mungkin Kak. Putri Ratna tidak mungkin melakukan hal itu. Hei, usah membela aku. Aku kemarin main muda itu dengan putri gitu.
Berbeda dengan Putri Leia, ia merasa tak tega melihat adik bungsunya diperlakukan seperti itu. Pengawal, cepat panggilkan putri bungsu kemari. Baik, Paduka. Tidak berapa lama kemudian, pengawal itu kembali bersama si bungsu. Dasar anak tidak tahu diri, kamu telah membuat malu kerajaan ini. Ada apa ini, Ayah? Ananda tidak ingin membuat kesalahan apapun, Ayah. Apa katamu? Apa? Apa buktinya, Ayah? Apa buktinya? Kami melihatmu berdua saja dengan pemuda dan bermesraan dengannya. Sungguh kau munafik berperlawanan bertemu. Bagi hukuman atas perbuatanmu, mulai saat ini kamu tinggal di gubuk yang ada di belakang lingkungan istana ini. Tidak, Ayah. Kumohon percayalah. Aku tidak melakukan hal seperti itu. Tidak usah banyak omong, cepat keluar dari istana ini. Jangan usulan aku. Sungguh malang nasib Putri Ratna Ayu Widiradin. Putri bungsu ini pun harus tinggal di gubuk bambu di halaman belakang istana. Di gubuk itu, ia hanya ditemani oleh seorang inang yang bernama Rangda Sayoman dan suaminya. Meskipun berada di dekat istana, namun tak seorang pun keluarganya yang peduli kepadanya. Pakaian yang dimiliki hanya yang melekat di badannya, makan pun seadanya. Oleh karena itulah sang inang menjulukinya dengan nama Winangsia, yaitu putri yang tersia-sia. Ya, ada apa pengawal? Permisi, Ya, ada apa pengawal? atas cita raja, mulai sekarang Putri Ratna akan Permisi, Ya, ada apa pengawal? atas cita raja, mulai sekarang Putri Ratna akan tinggal bersama kalian di bumi. Baiklah pengawal, kami sudah mendengar titah raja tersebut. Silakan masuk Tuan Putri, silakan masuk. Terima kasih. Di dalam gubuk, Rangda Sayoman dan Putri Ratna Ayu berbincang-bincang tentang apa yang terjadi. Selalu malam nasibmu, Tuan Putri. Kau sudah difitnah oleh saudaramu sendiri sampai seperti itu. Apa? Kenapa ini bisa tahu kalau saya benar-benar fitnah? Saya melihat saat pemuda itu dan Putri Madalika berdua membicarakan rencana untuk menjebak Tuan Putri. Saya mohon maaf, tidak bisa membantu, karena saya juga takut akan akibat apabila membantu Tuan Putri. Tidak apa-apa, Inang. Dan juga kalau kita mendapatkan fitnah dari kakak-kakakku yang aku sayangi. Sungguh baik hati dirimu, Putri. Bolehkah kamu memanggilnya dengan sebutan Putri Winangsia? Winangsia sendiri memiliki arti putri yang bersia-sia, karena sangat sia-sia raja membuangnya dan malah mempercayai fitnah itu. Baiklah, Inang. Winangsia mengisi hari-harinya dengan melukis dan menulis syair yang indah. Bakat itu sudah ia miliki sejak masih kecil. Suatu hari, Winangsia melukis wajahnya pada selai kertas. Kemudian di bawah lukisan itu, ia menuliskan syair tentang nasibnya yang beranak. Syair itu sangat indah dan menyentuh hati siapa saja yang membacanya. Namun, ketika hendak menggulung kertas itu, tiba-tiba angin kencang datang menerbangkannya. Ah, lukisanku! Kertas itu terus melayang tinggi ke angkasa menuju Pulau Jawa dan akhirnya tersangkut di pohon yang ada di dekat pola pemandian seorang pangeran yang bernama Raden Witarasari. Ia adalah putra sulung Raja Indra Sekar, seorang penguasa di sebuah kerajaan di Jawa
Muncar. Keesokan paginya, Raden Witarasari hendak mandi di kolam pemandiannya. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada kertas yang tersangkut di atas pohon. Kertas apa itu? Siapa? Setelah mengamati kertas itu lebih dekat, Raden Witarasari melihat sebuah lukisan wanita cantik di dalamnya. Karena penasaran, cepat-cepat ia mengambil kertas itu. Setelah turun, ia terus memandangi lukisan itu tanpa berkedip sedikit. Cantik sekali gadisnya. Tapi siapa dia? Ternyata gadis ini sepupu. Ia menyadari bahwa gadis itu adalah sepupunya. Begitu ia menyelami isi syair itu dari bait ke bait, tiba-tiba hatinya terenyuh dan sedih. Saking sedihnya, Raden Witarasari jatuh pingsan. Untung Raden Tirta Muncar datang menolongnya. Adikku, bacalah saya. Pingsan duluan. Maksudnya dia lemas nggak ngajak-ngajak aku. Kedua pangeran itu pun segera menghadap sang ayahanda dan ibundanya. Raden Witarasari kemudian menceritakan isi syair itu sekaligus memohon izin pergi ke Pulau Lombok untuk menolong Minangsia. Ini bagian dalam belakang. Ada. Ayahanda, ibunda, kami tidak minta izin pergi ke luar. Ada urusan apa sampai kami pergi ke Pulau Lombok? Lihat ini, ibunda dan ayahanda. Kakak tidak sengaja menemukannya di kolam pemandian. Lihat ini, bukan ibunda. Baiklah, segeralah kalian menolong sepupumu yang malang itu. Kanda, apakah kau yakin dia akan mereka? Kanda, apakah kau yakin biarkan mereka pergi ke Lombok? Aku takut mereka akan terkena masalah di sana dan tak akan kembali lagi ke sini. Kau tidak usah khawatir, istriku. Mereka akan baik-baik saja di sana. Kalau mereka tidak kembali, kita bisa buat mereka. Sementara itu di pelabuhan, Raden Witarasari meminta bantuan adiknya yang sakti itu agar dibuatkan sebuah kapal dagang yang megah dengan barang dagangan yang indah. Dalam sekejap, tugas itu pun berhasil diselesaikan. Keesokan harinya, kedua pangeran itu bertolak menuju Lombok. Raden Witarasari menyamar sebagai pedagang dengan nama Jamal Malik. Sementara Raden Tirta Muncar berpura-pura sebagai pembantunya. Setiba di pelabuhan Pulau Lombok, Raden Tirta Muncar segera meminta bantuan Syah Bandar untuk melapor kepada raja bahwa ada kapal yang membawa barang dagangan yang bagus-bagus dengan harga murah. Iya, yang megang map itu nilai-nilai aja. Ampun Paduka, hamba ingin memberi kabar bahwa ada kapal yang membawa barang dagangan yang bagus-bagus dengan harga yang murah. Apabila Paduka berkenan, ikutlah dengan hamba ke pelabuhan. Tak lama kemudian, Syah Bandar itu kembali bersama rombongan Raja Indrapandita yang datang bersama keempat putrinya. Jamal Malik pun menyambut mereka dengan penuh hormat. Kita bisa di sini.
Kita pisah di sini, Paduka. Silakan Baginda. Barangkali ada barang apa cocok untuk Baginda atau putri-putrinya. Raja Indrapadita pun meminta bantuan kepada Mandara untuk mencarikan pakaian yang indah-indah untuk kelima putrinya. Mandara, tolong carikan pakaian indah untuk putri-putri. Baiklah, Baginda. Mari ikut dengan kebutuhan. Terima kasih Mandara. Setelah selesai memilih pakaian, rombongan raja pun kembali ke istana. Setelah rombongan raja kembali ke istana, ratusan penduduk berdesak-desak naik ke kapal untuk berbelanja barang murah. Salah seorang di antaranya adalah Inang Ranggasayoman dan suaminya, Inang pengasuh Winangsia. Raden Kitamucana Sakti itu tahu bahwa Ranggasayoman adalah inangnya Winangsia. Maka cepat-cepatlah ia memberitahu kakaknya Raden Witarasari meminta agar dirinya diubah menjadi monyet. Setelah itu, Raden Kitamucar segera menawarkan monyet itu kepada Inang Ranggasayoman. Monyet itu ajaib, bisa berbicara laksana manusia. Ranggasayoman pun tertarik membelinya untuk diberikan kepada Winangsia. Berapa harga monyet ini, Tuan? Berapapun uang Anda miliki, monyet ini boleh dibawa pulang. Untuk apa kamu membeli seekor monyet ini, istriku? Lebih baik kita membeli barang yang bisa dipakai saja. Dia adalah suami. Monyet ini bisa menemani Winangsia di rumah agar dia tidak seperti ini. Inang Anda pun menyerahkan uangnya, lalu membawa pulang monyet itu untuk diberikan kepada Winangsia. Alangkah senangnya hati Winangsia karena memiliki monyet yang pandai bicara. Monyet itu juga cerdik, bisa melakukan apa saja yang diperintahkan kepadanya. Saking sayangnya kepada monyet itu, Winangsia selalu membawanya kemanapun ia pergi. Putri Magla, Ada apa, Paman? Paman dan Bibi tadi ke pelabuhan dan tidak sengaja melihat seekor monyet ini. Jadi kami belikannya. Hah? Monyet? Untuk apa monyet ini, Paman? Monyet ini adalah monyet ajaib yang bisa berbicara. Jadi apabila ada monyet ini, kamu tidak akan menjadi kesepian. Oh, ternyata begitu. Terima kasih, Paman. Tampaknya ketiga saudaranya kembali iri kepada Winangsia. Maka timbullah niat mereka ingin merebut monyet itu. Mereka kemudian menyusun siasat dengan meminta ayahandanya mengadakan pesta di Pendapa. Tapi syaratnya harus berpakaian bagus dan indah. Tentu saja Putri Winangsia tidak dapat memenuhi syarat itu karena tidak memiliki pakaian yang indah seperti kakak-kakaknya. Hei putri bungsu, jika kamu tidak ikut berpesta dengan pakaian yang indah, maka kamu akan celaka. Dan monyet itu akan menjadi milik kamu. Jangan, Kak. Ini monyet kesayanganku. Tidak usah banyak omong. Kau itu hanya putri yang kokoh. Tiba-tiba datanglah Putri Leia untuk menolongnya. Adikku, tidak apa-apa, Kak. Kak ini kenapa? Apa salahnya? Kenapa kakak sebenci itu sampai menolongnya? Dia itu hanya pembawa sial. Tanpa merasa bersalah, Putri Tatiana dan Putri Madalika pun meninggalkan Putri Leia dan Ratna Ayu. Sedangkan Putri bungsu yang malang itu hanya bisa pasrah. Malam harinya, monyet penjelmaan Raden Witarasari itu diam-diam pergi ke kapalnya. Ia menyuruh adiknya untuk mempersiapkan pakaian mewah dan berbagai perhiasan di Winangsia. Sebelum pergi, ia meninggalkan pakaian monyetnya di dekat gubuk Winangsia. Malam itu, Putri Winangsia belum tidur karena sulit memejamkan matanya. Ketika berjalan keluar gubuk, ia menemukan pakaian monyet milik Raden Witarasari. Apa ini? Apakah seseorang melakukan ini? Tapi sepertinya ini sampah. Pakaian itu langsung dibakarnya karena dikiranya sampah. Tak lama kemudian, Raden Witarasari pun kembali, namun ia tidak menemukan pakaian monyetnya.
Mana pakaian? Tiba-tiba dari arah belakang Putri Winangsia memergoki Raden Witarasari. Hei, siapa kamu? Akhirnya penyamarannya pun ketahuan oleh Winangsia. Terpaksa dengan jujur, ia menceritakan perihal dirinya dan memberikan pakaian hari itu kepada Winangsia. Yang tak? Aku pangeran dari Putri Sidra. Aku itu. Apa yang kau lakukan di sini, Pangeran? Aku di sini berniat. Aku tidak sengaja menemukan tulisannya oleh kemarin. Karena itu, aku menerima niat agar bisa terus mengawasi dan menolong. Bagaimana aku berterima kasih padamu, Pangeran? Aku tidak tahu lagi siapa yang akan menolong. Kau tidak usah khawatir. Tapi karena kau bukan lagi seekor monyet, Paman dan Inang pasti akan terkejut melihatmu di sini. Dan mereka tidak akan percaya begitu saja jika kujelaskan bahwa kau adalah monyet yang mereka beli di pelabuhan kemarin. Aku akan kembali ke pelabuhan dan tinggal di kapal bersama adiknya. Kalau begitu, segeralah ke pelabuhan sebelum Paman dan Inang melihatmu, Pangeran. Baik, Putri. Beberapa hari setelah itu, Kang Mas merasa ada yang janggal. Ia tidak lagi melihat monyet yang ia berikan kepada Putri Winangsia. Lantas, segeralah ia menanyakan kepada Tuan Putri. Putri, beberapa hari ini Paman tidak melihat monyet kesayanganmu itu. Apa yang terjadi pada monyet itu? Sebenarnya monyet itu bukanlah monyet asli, Paman. Monyet itu adalah pangeran dari kerajaan seberang yang berniat menolongku membuktikan bahwa aku tidak bersalah, Paman. Ia Pangeran Witarasari dari kerajaan Jawa. Pangeran Witarasari, bukankah pangeran itu sepupumu, Putri? Itu benar, Inang. Sekarang ia kembali ke pelabuhan dan tinggal bersama adiknya. Kalau begitu, Putri, bisa Paman jemput pangeran itu kembali. Paman ingin berbicara dengan. Putri Winangsia segera menuju ke pelabuhan untuk menemui Pangeran Witarasari. Di sana, ia bertemu dengan adiknya Raden Kitamujcar, Syahbandar, dan Mandara. Tuan Syahbandar, bukankah itu Putri Ratna Ayu? Apa yang ia lakukan di sini? Aku tidak tahu, Mandara. Bagaimana kalau kita temui dia dan tanyakan apa tujuannya kemarin? Putri Ratna Ayu, ada gerangan apa Putri sebenarnya? Aku sedang mencari Pangeran Witarasari. Apakah kalian melihatnya? Iya, Putri. Mari kami datang. Terima kasih. Mereka pun bertemu dengan Pangeran Witarasari yang sedang bersama Raden Kitamujcar. Cuma muter sana muter sini. Muter-muter aja di belakang itu. Pangeran, Putri Ratna Ayu mencarimu. Pangeran, Kang Mas memintaku untuk membawamu ke bumi. Baik, Putri. Setiba di gubuk, Muter lagi. Muter lagi. Paman, aku sudah datang bersama Pangeran Witarasari. Kemarin, pangeran, ada yang mau bicarakan kalian. Bisa kau tinggal di gubuk ini untuk sementara? Aku ingin akan menyuruh Putri Ratna Ayu selama dia tinggal di sini. Baik, Paman. Dengan senang hati, aku akan menjaga Putri Ratna Ayu. keesokan harinya, Kang Mas meminta Putri Ratna Ayu dan Pangeran Witarasari untuk mencari kayu bakar di hutan. Tanpa sepengetahuan mereka, Putri Dendawini dan Putri Tatiana mengikuti perjalanan mereka selama mencari kayu bakar. Di perjalanan pulang,
Pangeran Witarasari merasa ada dua orang yang mengikuti mereka. Dengan rasa penasaran, ia pun mencari orang tersebut sehingga ia menemukan Dendrawingit dan Tatiana yang sedang bersembunyi di balik pohon. Pohonnya kecilin pula. Pohonnya daun. Tunggu sebentar, Putri. Aku merasa seperti ada yang mengikuti kita dari tadi. Dendrawingit merasa bahwa persembunyiannya diketahui oleh Pangeran Witarasari. Karena panik, dia pun tidak sengaja menginjak ranting pohon. Kok jadi mirip? Siapa di sana? Dua itu ya jadi mirip. Kakak, apa yang kakak lakukan di sini? Tak usah banyak tanya. Kau sendiri, apa yang kau lakukan dengan pria itu? Sudah, kalian tidak usah banyak omong. Mengapa kalian selalu memfitnah adik kalian? Apa? Kami memfitnah Putri Minangsia? Apa bukti yang kau punya? Bukti apa katamu? Kau tunggu saja, kebenaran pasti akan terungkap. Sesampainya Putri Ratna Ayu dan Pangeran Witarasari di gubuk, mereka disuguhkan makanan oleh Rangga Sayoman. Sembari memakan makanan yang disajikan, Pangeran bernyanyi untuk menghilangkan keheningan di gubuk. Musiknya nih. Jadi ada susunya nih. Pada bawa ini jago main gitar ya tadi si Satria. Ini. Pangeran, apakah kau tidak keberatan tinggal di sini? Jika bersamamu, kenapa aku harus keberatan, Putri? Keesokan harinya, acara pesta di pendapa pun dimulai. Kelima kakaknya terlihat sudah menunggu dengan mengenakan pakaian pesta yang indah. Namun, betapa terkejutnya mereka saat melihat Minangsia berjalan menuju ke pendapa bersama seorang pemuda tampan. Adik bungsu mereka itu tampak begitu cantik dan anggun. Dengan pakaian mewahnya, ia menarik perhatian para tamu yang datang, terutama sang raja. Ini dua ini. Iya. Gloria itu ya. Dua cocok nih kan. Jutek sih itu. Bayang tadi. Nah mungkin itu ibunya yang ini. Kalau tidak benar cocok nih ya. Jadi dibuat mereka. Itu benernya mirip ya. Ini keren nih ya. Bahan-bahan silau-silauannya ya. Bagusnya. Putri bungsuku terlihat cantik. Lalu siapakah yang mendatangkan itu? Dari mana dia mendapatkan baju mewah itu? Aku rasa dia mencuri dari istana. Setelah acara selesai, Raden Witarasari pun menceritakan semua perlakuan keempat putrinya terhadap Putri Ratna Ayu Widarani.
Itu tidak benar, Paduka. Kata pangeran itu benar, ayah. Aku melihat sendiri kejadian itu, tapi aku tidak berani mengatakannya pada Anda. Ayah anda tidak menyangka kalian bisa berbuat seperti itu pada adik musuh kalian. Ampun ayahanda, Ananda minta maaf. Ananda jadi tidak akan mengulanginya lagi. Kami juga minta maaf, Ayah. Pengawal, bawa mereka semua. Baik, Paduka. Kemarilah putri musuhku. Ayah minta maaf karena percaya dengan kata-kata pemuda itu. Tidak apa ayah, tapi sekarang semuanya sudah apa? Maka nanti saya, Raden Witarasari dari Kerajaan Seberang, ingin melalui Aku setuju dengan lamaran. Putri Raden. Karena pernikahan akan segera dilangsungkan, Raja Indrapanita mengundang keluarga Indra Sekar untuk membicarakan pernikahan putra putri mereka. Panjangnya. Selamat datang adikku. Iya, Kak. Senang bisa berjumpa dengan kalian. Tidak disangka ya, kita akan menjadi besan di sini. Iya, Daya. Sebaiknya tersebut mulai persiapan acara pernikahan. Kemudian mereka berdiskusi untuk pernikahan anak mereka. Setelah mereka diskusi dan pernikahannya akan diselenggarakan, ketiga putri yang dihukum tadi dibebaskan. Di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Indrapanita, berlangsunglah pernikahan Putri Winasia dan Pangeran Witarasari yang sangat meriah dan dihadiri juga oleh saudara-saudaranya. Di tengah-tengah acara pernikahan, karena merasa bersalah, ketiga putri yang memfitnah tadi meminta maaf kepada Putri Winasia. Adikku, kemarilah. Ada yang ingin kakak bicarakan denganku. Apa yang kakak bicarakan dengan kita? Kami minta maaf kepadamu, adik. Kami sungguh menyesal telah memberitahumu kembali. Oh, boleh marah kepadaku. Aku adalah bersama masalah. Kakak juga minta maaf kepadamu, adikku. Kakak telah bicara dengan mereka yang dengan pada tidurku. Kakak-kakakku, kalian sudah aku maafkan. Kita lupakan saja semua yang sudah terjadi kemarin, Kak. Ya, ada yang baik kan ini? Akhirnya, semua perselisihan telah selesai dan semua putri raja sudah berbaikan. Putri Nana Ayu pun pindah ke kerajaan Jawa bersama Pangeran Witarasari dan hidup bahagia di sana. Sudah selesai acara pertunjukan dari kelas 12 di Padua. Kami